ketiga ada jenis-jenis. Yang pertama yaitu definisi bullying. Menurut American Psychological Association, pengertian bullying adalah suatu bentuk tindakan agresif yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan berulang kali dengan tujuan untuk melukai atau mengakibatkan ketidaknyamanan pada orang lain. Bullying bisa dilakukan secara fisik, lisan, maupun cara lain yang lebih halus, seperti memaksa atau memanipulasi. Yang kedua, penyebab bullying. Keinginan untuk melakukan bullying tidak muncul dengan sendirinya. Ada beberapa faktor. Yang pertama, yaitu pola asuh orang tua yang tidak sehat. Misalnya, anaknya terlalu dibebaskan, terlalu keras, dan anak itu kekurangan kasih sayang dari orang tuanya. Yang kedua, pernah menjadi korban tindak kekerasan atau bullying itu sendiri. Sedangkan yang terakhir, cemburu dengan orang lain. Dan poin ketiga, yaitu ada jenis-jenis bullying. Yang pertama, bullying secara fisik. Bullying secara fisik biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh seperti memar. Adapun beberapa contoh bullying yang dilakukan secara fisik adalah memukul, menendang, menjegal, mencubit atau mendorong seseorang. Selain melukai tubuh, perusakan barang berharga juga termasuk jenis dari bullying fisik yang dilakukan secara tidak langsung. Sebagai contoh, merusak mobil atau mencoret-coret tembok rumah seseorang untuk melampiaskan rasa kesal. Yang kedua, ada bullying secara lisan atau verbal. Tindakan ini dilakukan secara lisan seperti menghina, mengejek, dan mengolok-olok orang lain. Meskipun tidak meninggalkan bekas luka secara fisik, bullying secara lisan ini merupakan jenis pelecehan yang ditargetkan, yang pada akhirnya dapat berujung pada tindakan kekerasan fisik. Bagi sebagian orang, bullying verbal dinilai lebih berbahaya daripada bullying fisik karena tipe bullying ini dapat menghancurkan harga diri dan citra diri korban. Kata-kata menyakitkan yang ditunjukkan untuk korban bisa membekas di hati dalam waktu yang lama dan mempengaruhi kesehatan jiwanya. Yang ketiga, ada bullying secara sosial. Bullying yang dilakukan secara sosial biasanya tidak mudah dideteksi. Maka dari itu, jenis bullying ini sering dikenal sebagai penindasan terselubung atau covert bullying. Tujuannya adalah untuk merusak reputasi seseorang dalam lingkungan sosial. Adapun contoh-contohnya yaitu menyebarkan kebohongan atau gosip tentang seseorang, melontarkan lelucon untuk mempermalukan dan menghina orang lain, mendorong orang lain di sekitar untuk mengucilkan seseorang, kata-kata sinis yang ditunjukkan untuk mengintimidasi secara halus. Sedangkan jenis-jenis bullying yang terakhir yaitu cyberbullying atau bullying di internet. Cyberbullying adalah bentuk tindakan agresif yang ditunjukkan kepada seseorang melalui teknologi digital. Umumnya, cyberbullying ini terjadi di media sosial, seperti game online dan platform lain yang menyediakan kolom interaksi. Bullying ini tidak dilakukan dengan tatap muka, melainkan secara virtual atau online. Adapun contohnya yaitu seperti mengirimkan teks, gambar, atau video yang isinya mengejek, mengancam, bernada kasar, berbau seksual, dan agresif. Mengucilkan seseorang dalam lingkup pertemanan online dengan sengaja, menyebarkan kebohongan atau aib seseorang di media sosial, meniru orang lain dengan menggunakan foto dan informasi pribadi mereka, dan mengunggah pribadi seseorang tanpa konsen dengan tujuan mempermalukan seseorang, seperti revenge porn. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Kuni Zakia Bikis dari NIM 109 dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang riset yang saya dapat dari website, yang dimana websitenya bernama solopos.com. Di sini menurut riset,
Dalam rangka roadshow kesehatan mental itu dilakukan di 36 SMP yang ada di Solo pada bulan April sampai dengan September 2024, yang dimana hasil mengungkapkan sebanyak 47% siswa di SMP Solo mengalami pembulian atau perundungan, dan sebagian besar siswa mengalami hal itu di sekolah dengan bullying verbal atau dengan kata-kata, yang dimana bullying ini seperti diejek, diolok-olok, dan direndahkan atau dipanggil dengan nama orang tua. Adapun dengan bullying fisik, yang dimana sering didorong atau ditoyor atau ditampar atau dipukul, yang dimana menjadi lokasi bullying ini menurut riset paling banyak yaitu di sekolah dengan persentase 59%. Dengan pelaku bullying paling banyak dilakukan oleh teman sendiri yaitu dengan 78%, dan sebagian ada juga dari guru yang dimana 2%, dan 5% itu dari orang tua tercatat. Dan ada juga 15% melakukan bullying itu berasal dari pihak-pihak lainnya atau dari lingkungan lainnya. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang cara mengatasi pembulian. Yang pertama, kita melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah untuk memberikan pandangan bahwa bullying itu tidak baik. Dan yang kedua, kita melakukan perlawanan atas perilaku bullying tersebut. Dan yang ketiga yaitu menjadikan contoh yang baik atau memberi contoh yang baik. Dan yang keempat yaitu memberikan dukungan kepada korban bullying agar mereka tidak merasakan khawatir atau cemas. Yang terakhir yaitu membantu pelaku yang melakukan bullying agar mereka memberhentikan perilaku tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofiatun Hasanah, NIM 104 dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara saya di salah satu sekolah yang ada di Madura, di mana yang menunjukkan bahwa sebagian besar kasus bullying yang terjadi di sekolah tersebut melibatkan tindakan mengejek atau mengolok-olok dengan menggunakan nama orang tua. Hal ini seringkali berujung pada perkelahian dan tindakan kekerasan di antara siswa. Beberapa siswa yang menyaksikan kejadian tersebut mengaku merasa prihatin, marah, dan ingin membantu. Namun, mereka merasa takut menjadi korban bullying juga jika ikut campur secara langsung. Oleh karena itu, langkah yang mereka ambil adalah melaporkan ke guru kesiswaan. Guru kesiswaan kemudian segera mengambil tindakan untuk menghentikan perkelahian dan membawa para siswa yang terlibat ke ruang kesiswaan. Di sana, guru menanyakan penyebab terjadinya konflik dan memberikan sanksi yang mendidik untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang. Siswa yang menjadi saksi juga menyampaikan bahwa mereka berusaha menasihati teman-temannya dengan cara yang baik dan bijak, mengingatkan mereka untuk tidak mengulangi tindakan bullying. Pendekatan ini dilakukan agar suasana di sekolah menjadi lebih kondusif dan harmonis. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa bullying yaitu tindakan yang dilakukan secara sengaja yang bertujuan untuk melukai dan membuat ketidaknyamanan kepada orang lain. Penyebab bullying itu ada 4. Yang pertama yaitu bullying secara fisik, bullying secara lisan, bullying secara sosial, dan bullying secara internet. Dan selanjutnya yaitu cara mengatasi bullying itu ada beberapa cara. Yang pertama dengan sosialisasi di sekolah-sekolah, yang kedua yaitu dengan cara memberikan contoh yang baik,
Dan yang ketiga, memberikan dukungan kepada korban bullying. Dan keempat, memberhentikan orang yang melakukan bullying agar memberhentikan perilaku bullying, karena itu perilaku yang tidak baik. Sudah, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.